Baik, selamat pagi, Bapak Dendi Setiadi dan Mbak Tika selaku asisten dosen pada mata kuliah konseling ekspresif ini. Baik, sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ivan Rahmanda. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2020 dengan NIM 201114116. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas untuk keperluan ujian tengah semester yang saya sedang jalani. Kemudian pada mata kuliah konseling ekspresif yang diampu oleh Bapak Dendi Setiadi dan asisten dosennya Mbak Tika, begitu. Baik, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak sediakan. Jadi dalam video ini akan berisikan terkait dengan jawaban-jawaban yang sudah saya pikirkan dan saya tentukan. Baik, baik, izinkan saya menjawab pada pertanyaan yang pertama, yaitu dengan soal pilihlah dua pendekatan konseling ekspresif yang paling kamu pahami. Baik, pada pendekatan konseling ini saya memilih dua terapi atau dua pendekatan, yaitu terkait yang pertama pendekatan sound play terapi dan yang kedua musik terapi. Nah, alasan saya memilih kedua terapi ini atau dua pendekatan ini karena menurut saya itulah yang saya paling pahami dan kemudian karena saya suka bermain juga, maksudnya bermain dalam artian, lebih ke game, kemudian, mengekspresikan diri saya terkait dengan menyusun dan menstruktur sebuah hal, jadi saya memilih silent play terapi. Kemudian, untuk musik terapi saya pilih karena saya, juga senang mendengarkan sebuah musik dan beberapa, hasil karya dari beberapa, maestro di Indonesia, begitu. Baik, itulah jawaban saya terkait dengan nomor satu. Kemudian, jawaban saya untuk nomor 2 yaitu bagaimana tahapan pendekatan konseling ekspresif yang kamu pahami, dan kamu pilih untuk terapeutik dalam membangun hubungan atau dalam membantu konseli. Baik, saya izin menjelaskan terkait dengan, terapi yang pertama. Terapi yang pertama saya pilih yaitu Sandplay terapi, di mana Sandplay terapi ini merupakan salah satu bentuk psikoterapi yang dilakukan menggunakan media kotak pasir, dan miniatur-miniatur yang, melengkapinya, begitu. Kemudian penggunaan miniatur-miniatur dalam kotak pasir ini membantu klien atau konseling membuat, atau menciptakan adegan atau reka adegan atau ataupun ilustrasi dari apa yang, mereka sedang pikirkan, begitu. Kemudian perasaan dan kondisi psikologis dari konselor atau klien, itu bisa digambarkan melalui, media pasir yang ada di dalam kotak dan miniatur-miniatur yang ada. Nah, terapi ini direkomendasikan untuk klien yang sedang mengalami sebuah trauma dalam hidup nya ataupun dalam, perjalanan atau pengalaman hidupnya, begitu. Yang, mengalami mungkin kesulitan dalam menyampaikan sebuah kata-kata. Jadi, silent terapi ini sebagai media yang, menyalurkan, komunikasi ataupun menyalurkan, eee, pembicaraan dari si konselor itu, begitu. Nah, kemudian masuk pada tahap pendekatan atau tahap terapeutik, konseling ekspresif menggunakan silent terapi ini adalah sebagai berikut. Nah, tahapan yang pertama itu ada tahapan persiapan. Nah, di mana di dalam tahapan persiapan ini terdapat beberapa, hal yang perlu diketahui. Yang pertama terkait dengan tahap asesmen. Nah, tahap asesmen ini merupakan tahap, pengumpulan data yang, dilakukan oleh konselor dan ditujukan oleh konseli, begitu. Sehingga kami, sebagai konselor bisa mengetahui apa saja sih yang, menjadi ataupun, sedang dialami oleh si konseli ini. Maksudnya seperti misalnya ya, ini misalnya bisa seperti, kesukaan, kemudian bagaimana konseli kita, kemudian apa yang, menjadi latar belakang si konseli kita ini, seperti itu dan sebagainya. Kemudian masih dalam tahap persiapan, yang kedua adalah tahap persiapan sarana dan prasarana. Nah,
Dalam hal ini dapat dijelaskan seperti mempersiapkan media pasir, kemudian ada kotak pasir, kemudian miniatur-miniatur yang diperlukan. Nah, selain itu, penyediaan ruangan yang mungkin bisa membuat nyaman ataupun membuat konseli itu bisa enjoy dalam konseling kita, itu juga perlu dipersiapkan pada tahapan persiapan ini. Nah, yang ketiga, pada tahapan persiapan ini terdapat pembuatan kesepakatan atau kontrak yang akan disetujui oleh konseli dengan konselor begitu. Nah, yang disepakati itu apa aja sih? Nah, yang disepakati itu terkait dengan pelaksanaan konseling yang nantinya akan dilakukan di kemudian hari begitu, ataupun di masa depan, bukan masa depan ya, kayak lebih kayak ke ya nantinya tuh yang mau dijalani konselingnya tuh nah kita kesepakatan dulu dengan si konseli ini. Begitu. Nah, itulah untuk tahap-tahap persiapan. Kemudian memasuki tahap yang kedua yaitu tahapan awal, di mana di dalam tahapan awal ini terdapat pengimplementasian terapeutik pada klien. Dalam hal ini konseli atau konselor itu saling membangun hubungan yang baik supaya harapannya itu konseli bisa nyaman dengan konselor begitu, sehingga dengan hal tersebut kita bisa memulai ataupun kita bisa membangun sebuah kepercayaan atau belief dengan si konseli ini, sehingga konseli ini dapat nyaman dan percaya begitu dengan konselor ketika dia mau bercerita ataupun dia menyampaikan suatu hal gitu. Nah, masih di tahapan awal ini kemudian ada tahap pengenalan media pasir, di mana kita sebagai terapis atau konselor ini bisa menunjukkan bahan dan media yang digunakan selama proses terapi berlangsung. Jadi dikenalkan dulu nih ada apa aja sih di sandplay terapi ini. Misal ada pasir, kemudian ada kotak pasirnya, kemudian ada miniaturnya, dan bagaimana nanti mungkin cara pengoperasiannya, kemudian ada tahapan penjelasan apa sih yang harus dilakukan oleh konseli dalam pelaksanaan konseling ini begitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, bukan yang terakhir, itu ada tahap tengah, tahapan tengah. Nah, di tahapan tengah ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Di mana yang pertama itu adalah tahap bermain bebas dan spontan. Nah, apa sih yang dimaksud dari bermain bebas dan spontan ini? Jadi klien ini bermain pasir ataupun bahan-bahan yang sudah disediakan seperti miniatur itu, kita berikan kesempatan supaya si konseli bisa berekspresi dengan pikirannya sendiri begitu. Nah, di sini konselor itu tidak diperkenankan untuk ikut campur secara langsung begitu. Jadi kita memberikan ruang supaya si konseli ini tuh bisa mengekspresikan apa yang sedang dia alami, kemudian apa yang sedang dia rasakan ke dalam media sandplay atau sandtray itu tadi begitu. Nah, yang kedua itu ada tahap builder experiencing. Nah, di mana klien ini membangun dunianya di dalam bak ataupun di dalam kotak yang sudah kita sediakan tadi. Nah, setelah itu klien dapat berbagi secara asosiasi atau penggunaan lambang mainan ataupun miniatur yang sudah dipilih dalam kotak tersebut kepada terapis. Jadi ini dia mulai menyusun, mulai mulai untuk berkarya, bukan berkarya, lebih kayak ya menuangkan ekspresinya tadi itu ke dalam kotak pasir itu tadi. Itu masih kita berikan kebebasan juga. Nah, kemudian yang ketiga itu dalam tahap tengah itu masih ada tahap klien terapis join to experiencing. Nah, pada tahap ini terapis itu meminta diikutsertakan dalam imajinasi ataupun dunia yang sudah dibuat oleh klien dalam media yang sudah kita sediakan tadi, di mana kita bisa masuk ke dalam cerita dia, begitu kita dengarkan, kita berikan kesempatan untuk dia bisa mengkonfirmasi kepada kita bahwasanya apa sih yang dimaksud dengan ini, kenapa sih kok misal di pasir ini kok ada pohon kelapa tuh kenapa sih kayak gitu, kenapa di pohon kelapa di dekatnya ada misal ada sapi itu kenapa kayak gitu. Itu sebagai miniatur yang dipakai tadi. Nah, terapis minta klien supaya bisa menciptakan pengalaman yang berisi dengan dunianya yang pernah dialaminya atau karakter yang sedang mungkin dia rasakan begitu.
Nah, klien dan terapis ini mengembangkan dan menggunakan bahasa pengalaman yang sama selama proses ini berlangsung gitu. Jadi ya ini di mana tahapan untuk kita menggali sebagai konselor menggali apa yang sedang konseli atau klien kita ini alami begitu. Nah, masuk pada tahap terakhir yaitu tahap refleksi, di mana klien ini diberikan pertanyaan mengenai pikiran dan perasaan selama bermain pasir dalam membentuk dunia atau yang sudah island yang sudah dia bangun di dalam kotak pasir itu tadi. Nah, kita berikan pertanyaan refleksi, jadi sehingga itu bisa membuat si konseli itu bisa menjawab apa sih yang dia rasakan setelah dia mengikuti konseli kita hari ini, begitu. Kemudian apa sih yang dapat kita tarik pesan kayak gitu-gitu. Nah, kemudian setelah refleksi diberikan, ada tahap pemotretan di tahap akhir ini. Nah, terapis dan klien ini menentukan dunia mana yang akan difoto pada setiap sesi pertemuan untuk keperluan dokumentasi dan hasilnya akan digunakan untuk sesi selanjutnya. Nah, tahap pemotretan ini untuk skala berkelanjutan gitu loh teman-teman. Maksudnya kan kita sebagai konselor pastinya juga membutuhkan sebuah dokumentasi yang nantinya akan kita gabungkan sebagai rangkaian gitu teman-teman. Gimana misal dalam pertemuan pertama ini konselingnya ini menggambarkan seperti ini, kemudian bertahap di pertemuan kedua konseli itu menggambarkan yang berbeda lagi. Nah, ada hubungan nggak sih antara gambar yang itu dan kita nanti konfirmasikan secara langsung kepada si konsel ini supaya kita tidak boleh karena kita tidak boleh menebak, dan pastinya dalam pemotretan ini kita harus meminta izin dan kesepakatan dari si konsel ini sendiri gitu, karena itu adalah kode etik yang perlu itu teman-teman. Nah, yang terakhir banget itu ada tahap pembongkaran, di mana tujuan tahap ini adalah untuk membantu klien melihat dan mengetahui kesalahan mendasar atau basic mistake yang dialami begitu. Kemudian terapis berdiskusi dengan mengonfrontasikan logika berpikir klien yang salah terkait dengan permasalahan yang dialami. Jadi kayak kita luruskan gitu teman-teman di sini gitu. Nah, itulah tadi terkait dengan tahapan-tahapan terapeutik yang ada di terapi media tanah atau bermain tanah atau sand play gitu teman-teman, bukan tanah pasir maksudnya itu. Kemudian masuk pada terapi yang kedua atau pendekatan yang kedua yang saya pilih gitu. Jadi yang saya pilih Bapak terkait dengan musik terapi, di mana musik terapi ini merupakan salah satu terapi yang menggunakan susunan sebuah nada yang berirama serta bertempo ya pastinya, dan memiliki harmonisasi bila disatukan menjadi satu gitu. Terapi dengan menggunakan musik ini dipercaya dapat meningkatkan suasana hati, merelaksasikan pikiran, kemudian membangkitkan sebuah emosi dalam seseorang, bukan emosi yang negatif, namun tidak hanya emosi yang negatif, namun bisa emosi yang positif juga, teman-teman. Jadi ini cocok bila digunakan untuk mungkin yang konseling merasa dia tertekan, kemudian depres, kemudian ada mungkin dia merasakan kayak kegelisahan gitu loh teman-teman. Maksud Bapak yang bisa kita gunakan dengan konseling atau terapi musik ini gitu. Nah, kemudian tahap pendekatan konseling ekspresif menggunakan musik terapi ini adalah sebagai berikut teman-teman. Yang pertama itu ada tahap persiapan, masih sama seperti yang tadi, yaitu di mana tahap ini dimulai dengan tahap asesmen. Dalam tahapan ini dilakukan sebuah pengumpulan data konseli atau klien, terutama dalam hal musik yang diminati oleh konseli. Nah, di sini kita dapat memahami apa sih yang menjadi keinginan ataupun apa sih yang menjadi misal ya ini basicnya karena musik, jadi apa sih yang disukai musik yang disukai oleh si konseli kita ini gitu. Itulah teman-teman terkait dengan tahap asesmen. Itu salah satunya contohnya mencari tahu musik apa yang disukai ya teman-teman. Tuh. Kemudian masih ada sama yaitu tahap persiapan sarana dan prasarana. Nah, kita ini sebagai konselor kita dapat mempersiapkan media yang tepat gitu, dan pastinya tempat juga yang mendukung dan diperlukan dalam pelaksanaan konseling kita ini gitu. Nah,
konseling menggunakan terapi musik ini itu tuh juga perlu diperhatikan dengan baik persiapannya terkait dengan sarana dan prasarannya. Contohnya seperti ruangan yang mungkin saja perlu diadakan terkait dengan ruangan kedap suara. Karena apa? Karena konseling kita ini kan juga bisa dilaksanakan di sekolah ya. Nah, takutnya kalau menggunakan musik atau menggunakan sebuah irama itu mengganggu uh, pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan audio yang pas mungkin ya teman-teman. Jadi kayak seberapa sih audio yang tepat untuk seseorang itu, kemudian ada persiapan terkait dengan media musik itu sendiri yang mungkin dibutuhkan dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konseling begitu. Kemudian yang masih dalam tahapan persiapan yaitu pembuatan kesepakatan atau kontrak dalam pelaksanaan konseling yang akan dilakukan nantinya. Masih sama, tetap ada kontrak di awal, jadi kita menyepakati apa yang menjadi keinginan si konseli dan apa yang menjadi target yang akan dicapai oleh si konseli ini tadi, begitu. Nah, memasuki tahapan yang kedua setelah persiapan yaitu ada tahapan awal, di mana dalam tahapan awal ini konselor dapat membangun hubungan yang baik dengan konseli. Nah, ini kita membangun sebuah relasi ataupun hubungan terapeutik antara konselor dan konseli, begitu. Nah, bisa dilakukan dengan pendekatan apa ya, yang membuat si konseli ini nyaman dan percaya kepada kita, jadi menimbulkan sebuah trust yang baik kepada kita, gitu. Nah, selain itu dalam tahap awal ini kita bisa juga menuntun agar si konsel ini bisa berada pada posisi yang ataupun suasana yang nyaman. Jadi kayak kita membuat comfort zone-nya si konsel ini dalam pelaksanaan konseling nantinya. Gitu. Itu terkait dengan tahapan awal. Kemudian yang kedua, Bapak, itu ada tahapan tengah. Nah, di tahapan tengah ini merupakan tahapan yang agak panjang juga, jadi kita harus perhatikan dengan baik. Begitu. Dalam artian tahapan tengah itu antara lain ada yang pertama, dapat diberikan kesempatan untuk konseli ini dapat menyampaikan apa yang sedang konseli rasakan. Nah, dalam tahapan ini konselor itu jangan terlalu mencampuri ataupun memotong apa yang sedang konseli ini ceritakan. Jadi itu kayak dihindari banget ya, Bapak, terkait dengan pemotongan ataupun ikut campur di dalam cerita si konsel ini. Jadi kita fokus mendengarkan dengan baik gitu. Jadi karena si konselor ini kan juga dituntut untuk supaya bisa menjadi pendengar yang baik. Itu yang pertama terkait dengan tahapan tengah. Kemudian dilanjutkan dapat melakukan pemilihan musik yang sesuai dengan konseli inginkan gitu. Yang kita bisa dapatkan sesuai dari hasil asesmen yang sudah kita peroleh tadi gitu. Kemudian dilanjutkan memberikan kesempatan konseli untuk mendengarkan musik secara baik gitu. Dalam tahapan ini, konseli ini benar-benar diberikan ruang untuk bisa mendengarkan lagu yang mungkin tepat dengan kondisi konseli saat ini gitu. Sehingga diharapkan konseli ini bisa tambah rileks mungkin, kemudian bisa apa ya, bisa membuat si konseli itu mungkin bisa apa ya, mengekspresikan suasana hati dia dengan musik tersebut. Nah, kita berikan kesempatan di tahapan ini begitu. Nah, kemudian yang terakhir pada tahapan tengah ini terkait kita memberikan kesempatan untuk si konselor ini bisa merefleksikan diri begitu teman-teman. Jadi kayak apa ya? Direfleksikan apa yang sedang dia rasakan, kemudian apa yang saat ini menjadi hal baru dalam dirinya begitu. Dan kita bisa refleksikan dari situ. Nah, memasuki tahapan terakhir yaitu tahapan penutup. Di tahapan penutup ini kita ada dua hal yang perlu kita perhatikan banget, yaitu terkait dengan pemberian dan penguatan dari konselor ataupun konseli untuk konseli begitu maksud saya. Dari pelaksanaan menggunakan terapi musik ini. Jadi kayak kita memberikan seperti apa ya? Mungkin sebuah kata-kata ataupun mungkin sebuah pernyataan yang bisa membantu ataupun memberikan tambahan penguatan untuk si konseli ini. Jadi konseli semakin yakin dan semakin diharapkan bisa
mungkin kalau salah pikirannya ya bisa berubah pikirannya begitu. Kemudian pertemuan ini bisa ditutup dengan merangkum apa yang sudah dilakukan. Kemudian apabila dirasa perlu dilanjutkan nantinya terkait dengan pertemuan selanjutnya, yaitu bisa disampaikan pada tahapan penutup begitu. Bila dirasa perlu untuk diadakan pertemuan kembali. Itu untuk jawaban saya di nomor 2, yaitu tahapan ataupun tahapan pendekatan dari setiap terapi begitu. Nah, kemudian saya akan menjawab nomor 3 terkait dengan pertanyaan teknik konseling ekspresif yang kalian pilih apakah dapat dikolaborasikan dengan teknik yang lain? Coba ceritakan teknik tersebut. Baik, terkait dengan teknik ataupun terapi yang saya pilih pertama, yaitu sand play terapi. Setelah saya baca-baca, sebenarnya sand play terapi ini bisa dikolaborasikan dengan 2 hal, yaitu ataupun dikombinasikan dengan 2 teknik ataupun terapi yang saya tahu ya, Bapak. Jadi yang saya tahu itu yang pertama terkait dengan musik terapi. Nah, ternyata sand play terapi ini bisa dikombinasikan dengan musik terapi. Kemudian yang kedua, itu sebenarnya bisa diekspresikan dengan visual art gitu, karena memberikan kesempatan si konselor juga berekspresi untuk, misal kalau di visual art itu bisa misal konselor ataupun klien itu bisa diberikan kesempatan untuk membentuk sebuah bentuk yang dia inginkan menggunakan media pasir ataupun sebuah apa ya namanya itu plastisin ataupun melalam itu. Nah, tapi kita akan terfokus pada teknik musik terapi yang bisa dikombinasikan dengan sand play terapi ternyata. Nah, dalam hal ini biasanya jenis musik yang dipilih adalah musik instrumental ataupun cuman iringan-iringan gitu, teman-teman. Karena hal tersebut dapat dianggap membuat si konselor itu tambah rileks harapannya, kemudian konselor ini menjadi lebih fokus dan menjadi lebih nyaman begitu. Jadi seiring berjalannya terapi sand play ini, dalam ruangan tersebut juga bisa diputarkan sebuah musik instrumental tadi supaya menumbuhkan sebuah kerileksan, kemudian menumbuhkan sebuah apa namanya menjadi ketenangan gitu loh teman-teman, dan konselor ini diharapkan lebih nyaman. Itu yang terkait dengan kombinasi terkait sand play terapi dan bisa dikombinasikan dengan musik terapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan musik terapi. Karena saya tadi yang kedua memilih musik terapi, menurut saya ini bisa sangat-sangat bisa dikombinasikan dengan teknik ataupun terapi dance and movement gitu. Nah, mengkombinasikan kedua teknik ini perlu adanya keselarasan antara musik dan gerakan ataupun dance yang akan dilakukan nantinya gitu teman-teman. Jadi antara musik dan antara gerakan ataupun dance yang akan dilakukan itu harus selaras terkait dengan beat mungkin, kemudian ketukannya, kemudian lantunannya dan lain sebagainya. Itu harus selaras begitu. Nah, kemudian dalam hal ini kedua teknik ini dianggap sangat selaras dan bisa dijadikan satu ataupun dikolaborasikan. Selain itu, karena biasanya sebuah dance itu tidak jauh dengan sebuah permusikan ataupun sebuah lagu. Jadi ketika orang ngedance ataupun orang menari itu mesti diiringi dengan lagu. Jadi itulah yang paling cocok untuk dikombinasikan dengan musik terapi, yaitu dance and movement terapi. Itu terkait dengan jawaban saya nomor 3. Kemudian nomor 4, Bapak terkait dengan pertanyaan, buatlah refleksi diri dengan menggunakan 3 kali saya sebanyak 3 kalimat. Nah, kalimat yang pertama, setelah saya mendapatkan materi konseling ekspresif, saya mengetahui bahwa yang dimaksud dari ekspresif itu sangatlah luas, di mana saya memiliki pemahaman yang baru bahwa ekspresif itu bermacam-macam. Nah, dari sini saya jadi paham, Pak, ternyata ekspresif itu tidak cuman kayak
mungkin berekspresi sedih gitu-gitu tuh tidak, ternyata ekspresif itu bisa ditunjukkan dengan luas seperti halnya teknik-teknik ataupun terapi yang sudah tadi dijelaskan begitu. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua yaitu dari saya mempelajari mata kuliah konseling ekspresif ini, saya memahami bahwa terdapat banyak teknik dalam konseling ekspresif yang dapat diaplikasikan di dalam pelaksanaan konseling. Dan semua itu dapat saya gunakan kelak ketika saya menjadi seorang konselor. Jadi, yaitu tadi yang saya sampaikan bahwasannya di dalam ekspresif itu ternyata luas dan cukup beragam di dalamnya. Sehingga nantinya bisa saya jadikan variasi saya ketika saya akan mengkonseling ataupun menjalankan konseling dengan klien saya begitu. Jadi ini saya ada beberapa referensi yang dapat saya gunakan gitu. Kemudian yang ketiga, kalimat yang ketiga saya yaitu usai saya memahami bahwa teknik yang ada cukup beragam dan saya juga memahami bahwa teknik-teknik tersebut dapat dikombinasikan satu sama lainnya begitu, sehingga hal tersebut sangat bermanfaat bagi saya. Nah, saya setuju dengan dengan adanya beragam teknik ataupun terapi yang ada dalam konseling ekspresif ini, ternyata juga bisa dikombin ataupun dikolaborasikan satu sama lain gitu loh. Jadi kayak tidak terkesan monoton yang pertama, kemudian lebih bervariasi dan mungkin bisa lebih efektif harapannya seperti itu. Nah, sehingga menurut saya itu sangat bermanfaat bagi diri saya. Begitu terkait dengan jawaban saya di nomor 4. Nah, itulah Bapak Pak Dendi ataupun Mbak Tika yang bisa saya jawab dalam video ini. Semoga apa yang saya jawab ini bisa sesuai ataupun sudah memasuki kriteria yang Pak Dendi dan Mbak Tika ini tentukan. Begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam saya berkata ataupun saya menyampaikan penyampaian saya tadi ini masih ada yang salah ataupun mungkin tidak menjadi apa ya, dapat menyinggung perasaan siapapun, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kita selalu diberikan kelancaran. Dan semoga kita bisa lulus dalam mata perkuliahan ini dengan pastinya saya lulus dengan predikat yang baik. Amin. Sekian dari saya, ada salah kata dan perilaku saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, see you pada tugas selanjutnya. Terima kasih Pak Dendi dan Mbak Dika.